sama-sama masuk di dalam. Hari ini saya melanjutkan tentang Rut 2. Saya tidak akan mengulang Rut 1 ya, karena kalau saya mengulang waktunya lebih lama. Sementara saya harus berkejar-kejaran dengan waktu. Oke, nah singkat saja, kitab Rut ini bukan hanya bicara tentang Rut. Bukan hanya bicara tentang Naomi, bukan hanya bicara tentang Boas, karena ada 3 tokoh utama di dalam Rut. 4 pasal dari kitab Rut ini. Tetapi kalau kita mau konklusikan, kitab Rut ini adalah kitab yang menceritakan kisah pemeliharaan Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan terkenal yang bernama John Piper berkata, pemeliharaan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan yang bertujuan, yang akan sepenuhnya berhasil dalam pencapaian tujuan akhirnya. Nah, pemeliharaan Tuhan ini membawa rencana Tuhan menjadi tindakan dan membimbing segala sesuatu menuju tujuan akhirnya dan menuntun pada penyempurnaan akhir. Sehingga saya boleh berkata gini, kedaulatan Tuhan itu adalah kedaulatan yang bertujuan. Itu artinya tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Baik itu nggak enak maupun itu enak, tidak ada kejadian yang terjadi secara kebetulan. Yang berikutnya, pemeliharaan Tuhan adalah tangan Tuhan yang tersembunyi, yang selalu bekerja untuk mencapai tujuannya yang baik bagi hidup Anda dan saya. Itu saja yang saya boleh singkatkan tentang apa sih isi kitab Rut. Kitab Rut lagi sekali adalah menceritakan kisah pemeliharaan Tuhan. Dan John Piper berkata pemeliharaan Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan yang bertujuan, yang akan sepenuhnya berhasil dalam pencapaian tujuan akhir Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Bahkan saya jelaskan juga bahwa kedaulatan yang bertujuan artinya tidak ada satupun kejadian yang terjadi secara kebetulan. Nah, di akhir dari Rut 1, kalau Anda mengikuti ya, mendengar dan mengikutnya, di akhir dari Rut pasal yang pertama diakhiri dengan bahwa Naomi bersama dengan Rut kembali ke Bethlehem. Ya, waktu mereka kembali ke Bethlehem itu tepat pada permulaan musim menuai jelai. Nah, itu benar-benar mereka melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan lanjut dalam Rut pasal yang kedua. Nah, Rut pasal yang kedua ini nanti akan berakhir dengan cerita yang menggantung. Maksudnya menggantung ini gini. Oke, tolong multimedia ikutin saya ya. Kita sama-sama kerjasama ya. Nah, ini ceritanya akan berakhir dengan menggantung. Betul? Oke. Nah, tetapi saya akan berakhir dengan menggantung. Kalau kisah Rut 1 lumayan ya akhirnya ya, ada akhir. Tapi Rut 2 nanti akhirnya akan gantung gitu saudara. Nah, saya percaya kita semua tidak suka digantung ya. Kita semua suka solusi. Kalau bisa Rut 2 tuh sudah ada solusinya apa kan gitu. Terutama tipe-tipe saya, wanita karir, pengusaha, akan senang dengan sebuah solusi. Jadi kalau saya digantung itu kadang-kadang gregetan kan gitu ya. Kan gitu kok enggak. Nah, tapi saya mau bilang berapa banyak dari Anda dan saya yang menyadari bahwa kehidupan kita, sebagian besar kehidupan kita tuh dipenuhi dengan ketidakpastian. Ya apa ya? Seperti hari inilah kita mengalami COVID ya. Sejak tahun 2020 bulan Maret kita berharap segera selesai. Ya, kita berharap oke 2021 selesai. Wah, semua sudah berencana liburan, holiday. Ya, ternyata
2021 masih ada. Kita berharap-harap, oh mungkin pertengahan 2021 lah selesai dan kita bisa jalan-jalan, kita booking lagi, kita ternyata 2021 juga belum selesai. Kita berharap-harap bagi 2022 selesai awal. Kita bisa terbang, khususnya kami bisa terbang ke Indonesia ketemu cucu kami tercinta kan gitu. Ya ampun, sampai sekarang sudah bulan Februari malah COVID bertambah dan malah jenis varian baru yang muncul. Nah, kita sedang hidup di dalam era yang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan saya tadi bilang sebagian besar hidup kita dipenuhi dengan ketidakpastian. Nah, mengetahui solusi akan datang memberikan Anda dan saya harapan. Tetapi kita tidak hidup dalam solusi hari esok, tapi kita hidup dalam perjuangan, dalam pergumulan hari ini. Kabar baiknya adalah kita hidup dalam pergumulan hari ini dengan harapan mengetahui bahwa solusi pasti datang. Tuhan sedang bekerja dalam segala pergumulan kita untuk mencapai solusi hari esok. Yang Anda dan saya butuhkan adalah mengetahui semuanya. Yang Anda dan saya butuhkan bukanlah mengetahui semuanya tentang hari esok, tetapi yang Anda dan saya butuhkan adalah memiliki mata iman untuk melihat tangan Tuhan yang tersembunyi yang sedang bekerja hari ini. Yang lagi sekali mungkin yang saya bold, boleh kita sama-sama berkata dari tetapi 1, 2, 3. Tetapi yang kita butuhkan adalah tetapi memiliki mata iman untuk melihat tangan Tuhan yang tersembunyi yang sedang bekerja hari ini. Nah, Rut 2 ayat yang pertama. Baca yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimeleh, namanya Boas. Boas ini orang yang terpandang, bahkan kata Ibrani yang sebenarnya adalah artinya Gibor Hayil. Saya tidak terjemahkan terlalu lama-lama. Kata ini dipergunakan dalam perjanjian lama untuk menggambarkan kekuatan, kekuasaan, kemampuan, kekayaan. Dan hal ini menunjukkan bahwa Boas adalah orang yang berkarakter, orang yang terpandang, dan orang yang berstatus. Saya percaya karena di pasal pertama, Rut 2 ayat pertama sudah dijelaskan Boas itu siapa, dan saya percaya Boas ini orang sesuatu ya, orang yang terpandang, orang yang berkarakter, orang yang berstatus, kaya raya dan sebagainya. Nah, kita lihat ayat selanjutnya kembali, maka ayat Rut 2 ayat 2 akan kembali kepada kisah tentang Rut dan Naomi. Mereka sudah ada di Bethlehem, tetapi mereka memiliki masalah utama. Apa masalah utama mereka? Sepertinya sama dengan Anda dan saya. Masalah utama mereka adalah tentang pangan, tentang makan ya. Keduanya janda, tidak memiliki anak. Mereka kelaparan, mereka dalam keadaan bangkrut, pindah lagi dari Moab kembali ke Bethlehem. Nah, bagaimana kedua janda miskin ini dapat menemukan makanan dan keamanan di Bethlehem? Dalam Rut pasal 2 ini fokusnya kepada makanan. Sebelum hal yang lain, tentu mereka perlu makan untuk bertahan hidup. Minggu lalu saya cerita, kita hampir dari Anda dan saya hampir tidak pernah mengalami yang namanya benar-benar kelaparan. Saya ingat saya pernah makan nasi jagung, tapi saya tidak pernah mengalami yang namanya tidak punya beras, tidak punya jagung, dan kami sampai berpuasa karena kelaparan, nggak pernah. Saya cuma ingat waktu masih kecil saya pernah makan nasi jagung, dan saya percaya itu masa-masa di mana mengalami krisis di dalam padi atau beras. Nah, pada waktu nanti akan datang waktunya, hari-hari terakhir kita pun akan mengalami kelaparan. Tapi bukan soal makan dan minum, tapi kelaparan akan
firman Tuhan. Nah, ini waktunya Anda dan saya makan sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum yang lainnya mereka perlu makan untuk hidup. Nah, Allah secara khusus memerintahkan umat Israel untuk memberi makan pada orang miskin. Nah, ayatnya Imamat 9 ayat 9 dan 10. Allah, ini luar biasa. Yuk baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Wow, inilah ketentuan Tuhan bagi orang miskin. Wow, Tuhan memerintahkan orang Israel dengan sengaja. Perhatikan, memerintahkan orang Israel dengan sengaja mengurangi keuntungan mereka di musim panen dan agar orang miskin bisa memungut berkas jelai dan orang miskin bisa mendapat sedikit bagian keuntungan dari panen raya itu. Tuhan selalu memiliki hati untuk orang miskin dan yang tersingkirkan. Di sini banyak homeless ya. Tapi homeless tetap ditanggung sama pemerintah Australia. Kita yang kerja sungguh-sungguh malah dipotong pajak mahal untuk membiayai hidup homeless. Tapi bukan hanya homeless loh, saudara yang hidup di sini. Saya kemarin mendengar para student yang kena positif, kena Omicron positif, dan pemerintah memberikan per minggunya itu dana yang cukup besar. Saya sampai geleng-geleng kepala. Hebat pemerintah Australia ini. Nah, dulunya kita mengeluh, semua yang bekerja kan mengeluh ya, sampai sekarang masih mengeluh sih. Makin tinggi gajinya, makin pajaknya makin gede, tetapi ternyata pemerintah menyalurkan ke tempat yang benar. Nah, kalau homeless sudahlah, saya tidak membahas. Karena orang miskin tuh ada yang sengaja miskin karena malas, atau memang miskin karena memang sudah bekerja apapun dan dia memang miskin ya. Dan saya ulangi bahwa Tuhan selalu memiliki hati untuk orang-orang miskin dan yang tersingkirkan. Nah, masalahnya saat itu perintah ini bukan hanya saat itu, saat ini juga. Masalahnya adalah perintah ini sering tidak dilakukan. Betul apa betul? Anda diberkati Tuhan uang lebih, Anda pakai untuk hidup lebih mewah lagi. Diberkati lebih lagi, dipakai lebih hidup lebih mewah lagi. Saya mau bilang suatu hari semua barang-barang mewah Anda akan Anda tinggalkan. Karena Anda cuma masuk di dalam satu kotak 1x2. Kan gitu ya. Habis itu dimasukkan ke tanah lagi, jadi barang mewahnya itu sia-sia adanya. Bukan berarti tidak boleh, tapi hiduplah cukup. Dan ingatlah waktu Anda diberkati lebih, jangan lupa perhatikan orang-orang miskin dan yang tersingkirkan. Nah, masalahnya perintah ini tidak dilakukan khususnya dalam kitab Rut, karena dikatakan dalam Hakim-Hakim yang terakhir, ayat yang terakhir dikatakan di mana karena tidak ada raja, setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu sebabnya pada zaman itu banyak orang-orang kaya yang tidak memperhatikan orang miskin. Nah, Naomi ini seharusnya tahu bahwa ada bagian khusus untuk orang miskin yang Allah sudah siapkan. Namun karena Naomi ini hidup dalam kepahitan sehingga menjadi pasif dan putus asa. Saya mau ingatkan bagi Anda yang masih hidup dalam kepahitan, yuk 2022 ini biarlah dari kepahitan apa yang saya percaya gini, apa yang Anda alami dengan apa yang Naomi alami tidak sebanding. Jadi kalau saya bisa memahami, mengerti betapa pahitnya Naomi, nah itu benar-benar karena benar-benar gitu ya, ikuti Rut 1. Nah, jadi yuk bagi Anda yang masih punya kepahitan, yuk, kepahitan tuh menghancurkan banyak hal loh, kesehatan Anda dan sebagainya. Dan Naomi menjadi pasif, menjadi putus asa. Sedang Rut
dia datang ke Bethlehem, dia punya tekad untuk membantu mertuanya Naomi bertahan hidup. Bayangin, sehingga Ruth itu harus menjadi Ruth yang sangat aktif, penuh harapan, penuh inisiatif, pergi ke ladang untuk mencari nafkah bagi Naomi dan bagi hidupnya. Nah, sekarang Rut 2 ayat yang kedua, baca sama-sama 1, 2, 3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepada Rut, pergilah anakku. Rut tahu bahwa tidak ada jaminan orang-orang akan mengizinkan Rut melakukan mengambil jelai, berkas jelai di ladang, karena Rut itu adalah orang Moab. Rut membutuhkan kebaikan dari orang-orang Israel yang ada di ladang, sehingga hari itu, pagi itu, Rut melangkah keluar dari meninggalkan Naomi dengan iman, dan Naomi menyetujuinya. Ayat yang ketiga, sama-sama 1, 2, 3. Pergilah Rut, lalu sampailah di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Nah, dikatakan, saya bold, bahkan kebetulan Rut berada di tanah milik Boas. Atau bahasa sehari-harinya, untung banget, sungguh beruntung Rut ada di ladang milik Boas. Nah, maksudnya dari semua ladang yang ada di Bethlehem, kok bisa-bisanya Rut itu mengambil jelai, bahkan Rut itu bekerja sebagai orang asing, yang orang miskin, orang asing, memungut jelai di ladangnya, ladang kepunyaan Boas. Ini diperjelas ya, ladang milik Boas dari kaum Elimelek. Lanjut yuk, ayat yang keempat, 1, 2, 3. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Boas berkata kepada penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab para penyabit kepada Boas, Tuhan kiranya memberkati tuanku. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Kalau Anda lihat di ESV, bahasa Inggrisnya itu bukan lalu, tapi behold, atau bahasa Indonesia, lihatlah. Nah, kalau kata lihatlah, tiba-tiba ya, saya sedang khotbah begini ya, tiba-tiba yang saya tahu Bapak Gembala sedang istirahat, karena pinggangnya ketarik kan gitu ya. Dia bilang gini, dia tidak datang karena daripada nanti ditanyain dan daripada menjadi perhatian, sebetulnya bagus juga jadi perhatian sih kan gitu. Misalnya tiba-tiba Pak Gembala nongol di pintu, kemudian saya bilang lihatlah kan gitu, Bapak Gembala datang, berarti dia yang akan khotbah kan gitu. Dia akan melanjutkan khotbah. Dengan kata lain, bahwa kedatangan Boas itu adalah secara tiba-tiba, kedatangan yang tidak pernah diduga, tidak pernah diharapkan oleh para pengerjanya ya. Nah, ini menunjukkan kedatangan Boas secara tiba-tiba. Dia datang ke ladang tepat ketika Rut memungut berkas jelai di ladangnya juga. Nah, apakah kebetulan ya kan gitu? Ya. Kalau dulu saya mulai baca Rut 2, 3, 4 tuh banyak diarahkan bagaimana hubungan Boas dan Rut dan sebagainya. Tapi yuk kita lihat dari kebenaran firman Tuhan dari sisi lain, yang semakin saya belajar, semakin saya diberkati, dan saya berterima kasih karena saya dilengkapi punya seorang suami, yaitu Bapak Gembala Anda yang banyak membahas tentang kingdom, yang juga beberapa tahun terakhir ini belajar tentang gospel. Saya juga diberkati dengan anak yang belajar sungguh-sungguh tentang gospel, sehingga saya belajar dari mereka berdua, dari bapak, dari anak ya, kingdom gospel, dan melengkapi gereja ini untuk semuanya kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya. Nah, kita tahu bahwa Boas adalah, saya mau bilang gini,
Tadi kan saya bilang tidak, kedaulatan itu tidak, Tuhan itu artinya tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Tuhan mengatur setiap detail cerita untuk kebaikan Ruth dan Naomi, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Allah yang berdaulat tidak membiarkan sesuatu pun terjadi secara kebetulan. Dan kita tahu Boas adalah, tadi sudah dijelaskan di ayat yang pertama, orang yang berkarakter, orang yang terpandang, orang yang berstatus. Dan kita juga lihat bagaimana karakter Boas waktu dia memperlakukan para pengerjanya. Ayat Rut 2 ayat 4b dikatakan waktu Boas datang ke ladang, waktu Boas ketemu pegawai-pegawainya, dia langsung berkata gini, Tuhan kiranya menyertai kamu. Nah, boleh dipraktekkan nih para pengusaha, kira-kira Hendra gitu ya, datang ke pizza Kiribili, ke apalagi seafood Kiribili, dan juga Tuhan menyertaimu para karyawanku. Wah, karyawannya bengong sebentar, dan saya harap karyawannya pun akan menjawab seperti begini. Karyawannya Boas berkata, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Wow, ini Tuhan dengan bawahan yang luar biasa. Tapi saya percaya pekerjanya bisa membalas dengan Tuhan memberkati Tuhan. Itu karena pekerjanya melihat bagaimana bosnya, Boas yang takut akan Tuhan. Boas yang hatinya melekat dengan Tuhan. Boas yang punya karakter, Boas yang berstatus, Boas yang terpandang, yang memberi contoh kehidupan yang benar. Dan diresponi oleh pekerjanya juga dengan respon yang benar. Yuk, kalau kita ketemu, kita bilang Tuhan menyertai kamu. Daripada begitu ketemu, dan kita mulai ngomong yang sia-sia, lebih baik kita mulai ucapkan firman, Tuhan menyertai kamu. Dan dibalas dengan Tuhan memberkati Tuanku. Haleluya, ini dibangun kebiasaan ini. Yang setuju sama-sama katakan amin. Jadi kalau ketemu hari Minggu di gereja, bukannya ngerumpi, tapi kita saling memberkati satu dengan yang lain. Amin, amin, haleluya. Lanjut ayat yang kelima ya. Ini indah. Rut 2 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Dari manakah perempuan ini? Saya mau bilang gini, saya percaya di ladang saat itu, di ladang Boas itu ada banyak pekerja, baik pria maupun wanita ya, yang memungut jelai. Tetapi kenapa mata Boas tertuju kepada Rut? Nah, ini yang anehnya ya gini. Dan kemudian waktu mata Boas tertuju pada Rut, nanti Anda terus Anda rames ya, karena Rut memang ada cewek cakep tuh di ladang. Siapa ya cewek cakep itu? Saya tidak pernah membaca dalam Rut pasal 1 sampai kedua. Saya belum membaca atau tidak membaca, lebih tepat 1 dan 2, saya tidak membaca dijelaskan oleh penulis bahwa Rut itu cantik sekali, enggak dijelaskan. Cuman dijelaskan Rut punya karakter yang bagus, karakter yang indah, itu dijelaskan ya. Jadi karakter itu kan cantik itu kalau dimulai dari inside. Kalau cuma luarnya yang cantik, inside-nya enggak, itu namanya kurang cantik. Bagi saya wanita yang cakap itu adalah dari dalam, cakap dari dalam, beautiful from inside out. Nah kalau mau lihat contohnya, kira-kira lihat saya, GR. Kok Anda enggak ketawa sih ya, intermezzo sebentar kan gitu ya. Habis ada yang bilang, Bu, Ibu khotbah kok enggak kelihatan lelah, walah kelihatan fresh. Saya cuma mengaku jujur benar. Pada waktu saya melayani Tuhan, kenapa ya selalu tampak fresh kan gitu? Berarti kalau tidak melayani tidak fresh ya Bu? Bukan begitu maksudnya, khususnya kalau Minggu, Sabtu malam saya sudah coba tidur awal tidak bisa. Tapi kalau semalam memang saya persiapannya belum matang, jadi saya mempersiapkan sampai sekitar jam 3:30 lebih, dan saya jam 4 lebih baru tidur, jam 7 lebih saya sudah bangun, saya hitung-hitung saya tidur 3 jam. Dan saya cuma doa, begitu buka mata, Tuhan kasih saya kekuatan yang baru. Ya, nah itulah Tuhan. Nah, sehingga waktu mata Boas tertuju kepada Rut.
Mataku tertuju padamu. Itu mata Tuhan tertuju kepada Anda dan saya. Tapi ini mata Boas tertuju kepada Rut. Dan dia bertanya kepada para penyabitnya, dari manakah perempuan ini? Ada banyak sekali pekerja wanita di ladang, tapi mata Boas tertuju pada Rut. Dan dia bertanya kepada bujang-bujang yang bertanggung jawab, dari manakah perempuan ini? Boas tidak menanyakan siapa dia. Siapa ya cewek cakep itu? Boas nggak nanya gitu loh ya. Tapi Boas bertanya dari mana? Dari manakah perempuan ini? Dengan kata lain Boas bertanya, berasal dari keluarga apa? Berasal dari keluarga siapa wanita ini? Nah, ayat yang ke-6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai. Jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Wow. Luar biasa ya punya karyawan. Dari pagi kerja terus nggak berhenti-berhenti. Dengan kata saya mau bilang Rut itu rendah hati. Pekerja keras. Kenapa saya berkata dia rendah hati? Karena pada umum, saya ulangi, ada aturan bagi orang miskin atau orang asing boleh datang ke ladang memungut sisa-sisa berkas-berkas jelai, ya, yang dipanen itu sisanya dipungut tanpa izin, karena itu sudah ketentuan bagi orang miskin yang Allah berikan kepada orang Israel. Jadi biasanya orang-orang miskin akan datang dan langsung mengungut berkas jelai. Tetapi Rut minta izin lebih dahulu kepada para pekerja-pekerja yang ada di ladang. Dia minta izin, dia tidak langsung memungut berkas jelai, tapi dia minta izin lebih dahulu dan dia bekerja dengan rajin. Jadi Rut itu boleh dikatakan dia seorang yang rendah hati, dia juga pekerja keras. Saya percaya dia rendah hati benar. Karena kalau kita melihat siapa Rut, dia dari keluarga orang Moab, dari bangsa Moab yang rela meninggalkan semua kebangsaannya, keluarganya, dia pindah ke Bethlehem, negara yang asing, orang yang tidak dikenal, bahkan orang Israel itu membenci orang Moab, bahkan dia pun datang ke Bethlehem bersama mertuanya, yang bukan mertuanya kaya, maka dia ikuti, tidak, mertuanya itu miskin dan sudah tua, dan Rut bertekad dia datang ke Bethlehem untuk membantu mertuanya bertahan hidup. Luar biasa ya. Nah, penulis berkata bahwa Rut adalah wanita yang berkarakter ya. Tadi saya bilang, penulis tidak pernah berkata bahwa penampilan Rut itu cantik atau kayak artis, tidak pernah. Tapi lebih banyak dibahas tentang karakter Rut. Nah, Naomi karena tetap masih hidup dalam kepahitan, putus asa, tidak ingin bekerja, sehingga Rut yang harus mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan dia bekerja dengan rajin. Atau saya boleh tambahin satu kriteria karakter Rut adalah wanita yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, yuk kita baca selanjutnya ayat 8 sampai 10. Itu kenapa jam cepat banget ya? 8 sampai 10. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi dekatlah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki supaya jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga engkau Tuhan memperhatikan aku, padahal aku seorang asing. Nah, setelah bujangnya ngasih tahu Boas siapa Rut,
Kemudian Boas langsung menemui Rut dan berkata, anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang lain. Tetaplah di ladangku, mendekatlah dengan pengerja-pengerjaku perempuan. Aku telah memerintahkan pengerja laki-lakiku untuk tidak mengganggu kamu. Bila kamu haus, kamu dapat minum dari air yang sudah disiapkan oleh pengerjaku. Wow, dengan kata lain Boas memberikan perlindungan kepada Rut. Nah, ketika Boas datang tiba-tiba, mungkin ini anak-anak asumsi, mungkin Rut itu hendak pergi karena dia ada perasaan yang tidak nyaman kok tiba-tiba muncul bosnya, ya tuannya, kemudian sedangkan Rut itu orang Moab. Ya, ada perasaan tidak nyaman pada waktu Boas tiba-tiba muncul dalam hati Rut dan perasaan Rut orang Moab, karena Rut itu orang Moab. Dan sangat umum bagi orang asing, bagi wanita asing dihina, dianiaya, bahkan bisa-bisa diajak berhubungan seks atau zaman sekarang itu diperlakukan dengan pelecehan seks dengan seenaknya. Sehingga ada perasaan tidak nyaman dalam perasaan Rut, sehingga kemungkinan Rut itu mikir, gua mungkin akan pindah, lebih baik gua pindah ke tempat lain saja, ke ladang lain. Sehingga Boas harus berkata, anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang lain, ya. Haleluya. Dan itu wajar bagi Rut ketakutan, bagi Rut tidak nyaman karena dia tahu posisinya siapa. Oke, tetapi bedanya memang betul orang Israel tidak suka bahkan benci sama orang Moab. Tetapi Boas tidak membenci Rut. Ya haleluya. Bahkan Boas menunjukkan kebaikan dan kemurahan hatinya kepada Rut. Nah, kalimat-kalimat Boas di dalam ayat yang ke-8 dan 9 bagi Anda dan saya baca biasa kan gitu. Tetapi kalimat atau perkataan Boas bagi orang Israel ini sesuatu banget ya. Dan mengejutkan kenapa? Karena mengapa pria Israel menunjukkan kebaikan kepada perempuan Moab? Loh, lagi-lagi kan betul-betul wanita Moab itu direndahkan, dihina. Karena memang orang Israel punya sejarah pernah bermusuhan dengan orang Moab. Sehingga kalau ada orang Israel, pria Israel menunjukkan kebaikan bagi orang Moab, itu sesuatu banget. Nah, Boas juga memberitahu bahwa Rut boleh minum air dari tempat yang sudah disiapkan oleh pengerjanya. Ini adalah kebalikan urutan. Pada umumnya wanita ambil air, menimba air dan dikasihkan pria. Ya kok ini wanita ambil air dikasihkan pria? Itu kebiasaannya orang Israel, kan gitu. Urutannya orang Israel dan orang asing memberikan minum kepada orang Israel. Orang wanita Israel menimba air untuk pria Israel dan orang asing, wanita asing menimba air untuk orang Israel. Tapi ini terbalik. Justru airnya diambil oleh orang Israel, oleh pekerjanya Boas yang orang Israel, dan Rut boleh minum. Dan ini benar-benar sesuatu banget. Nah, waktu Rut mengalami itu, perlakuan dari Boas yang memerintahkan kepada anak buahnya, dikatakan di dalam ayat yang ke-10, lalu Rut bersujud, ya, menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Rut tidak mengharapkan kebaikan ini, sehingga begitu Boas berkata seperti itu, Rut langsung bersujud dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripada Tuanku, daripadamu Tuanku, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Bagi Rut untuk mengumpulkan jelai di ladang itu sangat membahayakan dirinya. Tadi saya sudah jelaskan, karena dia orang Moab, dia orang asing, dia juga seorang janda. Jadi posisi dia, keadaan dia sangat berbahaya, ya. Rut tahu itu, sehingga mungkin,
Tapi dengan kalimat Boas membuat Rut tenang. Bahkan Rut berkata, aku gak layak terima kebaikan ini. Sampai dia menyembah, sujud, tersungkur. Dan sampai dengan mukanya sampai ke tanah. Dan dia berkata kepada Boas, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga engkau memperhatikan aku, padahal aku seorang asing. Nah, ketika Rut berangkat pagi hari, pagi-pagi dia udah bangun, dia berangkat ke ladang. Rut itu hanya berharap ada orang yang memberikan sedikit saja bantuan, mengizinkannya untuk memungut berkas jelai di ladang. Rut hanya minta sedikit bantuan, tetapi Rut menerima bantuan yang banyak. Atau dengan Rut menerima bantuan yang berlimpah. Wow, itulah Tuhan Anda dan Tuhan saya. Amin. Yuk kita perhatikan ayat selanjutnya 11 sampai 13. Boas menjawab. Baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. 13. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba perempuan, hamba-hambamu perempuan. Ternyata ayat 11 dikatakan Boas pernah mendengar tentang Rut dan semua yang dilakukan Rut terhadap Naomi. Perhatikan, Rut berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang melihat semua pengorbanan yang Rut lakukan untuk Naomi. Bahkan dikatakan dalam Rut pasal yang pertama, bahkan sampai hari itu, Rut tidak bisa melihat semua pengorbanan. Naomi sendiri tidak bisa melihat semua pengorbanan Rut. Betul? Ya, jadi Rut berpikir adalah gak mungkin ada seorang pun yang melihat semua pengorbananku yang aku lakukan bagi Naomi, karena Naomi sih nggak melihat pengorbananku. Tetapi selalu ada yang mengawasi, selalu ada yang melihat Anda dan saya. Saudaraku, kalau Anda berbuat baik, ya kan ada ayatnya, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Kalau Anda berbuat baik, tidak usah mengharapkan balasan, ya. Waktu Anda melayani Tuhan sungguh-sungguh, gak usah berharap balasan dari gembala Anda, gembala KM, gembala sidang, apalagi pemimpin Anda. Waktu Anda bekerja sungguh-sungguh di kantor Anda, gak usah berharap kebaikan dari bos Anda. Lakukan sungguh-sungguh. Lihat Rut, dia bekerja sungguh-sungguh, dia berkorban, mengorbankan hidupnya. Dia bertekad menemani Naomi untuk memelihara, untuk akhirnya dia supaya Naomi bisa bertahan hidup. Itu tujuan Rut datang ke Betlehem menemani Naomi. Naomi tidak bisa lihat pengorbanan Rut, tetapi selalu ada yang melihat, selalu ada yang mengawasi. Amin, amin, haleluya, haleluya. Nah, kemudian ayat 12, kemudian Boas memberkati Rut. Boas berkata apa? Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dengan kata lain, Boas meminta Tuhan membalas semua pengorbanan Rut dengan berkat penuh sebagai umat Tuhan. Mantap. Mantap. Haleluya. Jelas ya bagi Anda yang para eksekutif, bagi Anda para karyawan,
bagi Anda yang para pelayan Tuhan di gereja ini, bagi siapa saja, bagi istri, bagi suami, bagi anak. Sudahlah waktu Anda berkorban sungguh-sungguh, jangan berharap menuntut balasan dari pasangan Anda, dari anak Anda, dari bos Anda, dari gembala Anda, siapapun juga. Karena semuanya ada yang melihat, amin. Ada yang mengawasi. Haleluya. Pada umumnya manusia itu kalau berkorban itu suka koar-koar dan pengen diperhatikan. Waktu buat sesuatu, ya itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau kita mau meniru contoh dari Rut, dia melakukan semua pengorbanan. Dan dia tidak berpikir ada yang melihat semua yang dia lakukan. Tapi dalam kenyataannya, pasti dan selalu ada yang melihat dan ada yang mengawasi. Amin. Haleluya. Bukankah Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Amin. Yuk lanjut. Nah, ayat 13, Rut meresponi dengan rendah hati. Dia berkata, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Saya mau bilang ini pertama kalinya Rut mengalami kebaikan di tanah Israel. Dia terhibur oleh perkataan dan belas kasihan Boas. Ayat 14 sampai 17. Tadinya saya mau memberikan kesaksian, tapi saya lihat waktu, saya sedang bekerja dengan waktu. Jadi saya kesaksiannya nanti saja. Ada kesaksian yang saya alami yang sama, tapi nanti saja. Kapan-kapan kalau Tuhan izinkan. Ayat 14 sampai 17. Baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah Rut di sisi penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Memang Boas memperhatikan Rut ya. Boas memberikan belas kasihan kepada Rut yang luar biasa. Nah, ayat 15. Setelah itu Rut bangun untuk memungut jelai, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Dia berkata kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Ayat 16, haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ongkokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap Rut. Maka Rut memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Perhatikan, perhatian demi perhatian, belas kasihan demi belas kasihan, kemurahan hati Boas berikan kepada Rut. Perhatikan ayat yang ke-14, Boas ngajak Rut makan. Ini pun sesuatu banget. Nggak ada orang Israel ngajak makan orang asing ya. Bagi orang Israel sangat jarang ngajak makan bersama, boro-boro makan bersama, ngajak makan. Ini sudah ngajak makan, makannya bareng lagi kan gitu. Makan bersama dengan orang asing. Boas terus memberikan hak istimewa kepada Rut. Boas melakukan karena kebaikan dan dia tulus membantu Rut. Tulus ya. Rut tidak tahu siapa Boas itu, sedangkan Boas tahu siapa Rut, tetapi Boas tidak mengutarakannya. Lanjut, Boas memerintahkan pengerjanya, jangan ganggu Rut loh ya. Tapi biarlah engkau dengan sengaja menjatuhkan sebagian hasil panen supaya dikumpulkan oleh Rut. Nah, Boas adalah, kalau saya konklusikan, Boas adalah orang yang mentaati hukum Allah, bahkan melampaui apa yang dituntut oleh hukum Allah. Tadi kan di Imamat 9 ayat 9 dan 10 kan sudah dijelaskan ya, ketetapan Allah bagi orang miskin, betul? Ketetapan Imamat pasal 19 ayat 9 dan 10, ketetapan Allah bagi orang miskin adalah supaya
pada waktu panen menyisakan sebagian panennya untuk orang miskin. Nah, Boas ini adalah orang yang mentaati hukum Allah, bahkan melampaui apa yang dituntut hukum Allah. Lanjut, Boas adalah orang yang terpandang, pelindung dan pembela orang miskin. Meskipun Boas kaya, perhatikan bagi anak-anak rohani kami yang kaya, dia tidak mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri, tetapi dia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin. Nanti Anda jangan jawab gini, saya belum kaya Bu. Tante, saya mau bilang gini, Anda belum kaya tapi Anda orang yang diberkati Tuhan. Anda lebih senang dikatakan kaya atau diberkati? Yang senang kata diberkati angkat tangan ya. Saya dan Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sehingga Anda dan saya pun harus punya hati untuk memperhatikan orang miskin. Nah, ayat 17 berkata, maka Rut pulang dengan membawa sekitar 1 eva jelai. 1 eva jelai ini kira-kira 13 kilo gitu ya. Bagi kita 1 eva jelai mungkin tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi orang Israel 1 eva jelai itu mengejutkan banget. Karena dalam budaya Israel saat itu, orang miskin bekerja untuk mendapatkan makanan hanya sehari. Untuk sehari. Mereka hidup hari demi hari. Itu sebabnya mereka bekerja keras memungut sisa-sisa jelai untuk makan atau hidup hari demi hari. Kebanyakan dari mereka tidak punya uang yang cukup untuk makan sebulan, apalagi sebulan boro-boro. Bahkan untuk makan seminggu aja mereka tidak cukup. Jadi mereka biasanya pada umumnya mereka memungut jelai, dan jelai itu hanya cukup untuk makan sehari saja, hidup untuk sehari. Tetapi yang dibawa Rut 1 eva jelai itu untuk kebutuhan 1 minggu. Malam itu Rut pulang dengan membawa 1 eva jelai. Lebih dari cukup untuk Rut dan Naomi makan selama seminggu. Wah, Rut menerima kebaikan yang luar biasa dari Boas. Tetapi Rut tidak tahu siapa Boas itu. 18 sampai 23 lebih ngebut 1, 2, 3. Diangkatnya lah itu, lalu maksudnya Rut ini ya, masih Rut mengangkat jelai itu. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah Rut ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakanlah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. 20 lebih cepat lagi. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. 21. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyapitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja perempuan ini, supaya engkau jangan disusai orang di ladang lain. 23. Demikianlah Rut tetap dekat pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu Rut tinggal pada mertuanya. Nah, saat Rut tiba pulang, malam pulang ketemu Naomi kaget. Karena dia berharap Rut pulang hanya membawa makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Naomi tidak berharap Rut pulang dengan seeva jelai, makanan yang berlimpah. Bahkan Rut juga membawa makanan sisa untuk Naomi. Bahkan makanan yang sisa itu pun banyak banget. Naomi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan bertanya kepada Rut, dari mana kamu mengumpulkan jelai hari ini? Siapapun pria yang memperhatikan kamu, Tuhan memberkatinya.
Dan Naomi berkata dia pasti orang yang sangat murah hati. Ya, Naomi tapi belum nanya namanya siapa dan Ruth juga belum menyebutkan namanya siapa. Selanjutnya, Ruth telah bekerja di ladang Boas tetapi Ruth tidak tahu siapa bos apa dan siapa Boas. Naomi tahu pentingnya Boas tetapi Naomi tidak tahu kalau Ruth bekerja di ladang Boas. Ruth menceritakan semua kejadian hari itu, bagaimana dia memungut julai dan bertemu dengan pemilik ladang yang menunjukkan kebaikan, kemurahan hatinya, dan bagaimana pemilik ladang itu melindungi Ruth dari bahaya. Nah, setelah cerita nih, ceritanya seru, kira-kira seru dan heboh. Nah, setelah Ruth menceritakan semuanya sambil Naomi makan, sambil Ruth ceritakan gitu, barulah Ruth berkata bahwa pemilik ladang tersebut namanya Boas. Nah, ketika Ruth menyebut nama Boas, Naomi sangat kaget dan langsung temenggeng. Langsung dia berdiam diri. Dia cuma gini, gak salah dengar. Apakah aku gak salah dengar? Coba dia diam dan dia ingat, benar, Ruth ngomong Boas. Dan tiba-tiba sesuatu yang klik banget. Pernah gak sih gitu? Nah, saya punya cerita kesaksian nyata, tapi nanti lain kali. Sesuatu yang klik banget. Dan Naomi sangat bergembira. Dikatakan inilah pertama kalinya Naomi menjadi hidup dan bersemangat kembali. 20 dikatakan sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah orang-orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepada Ruth, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Siapa yang dimaksud Naomi? Yang dikatakan Naomi orang itu kaum kerabat kita dan dia adalah seorang yang wajib menebus. Siapa yang dikatakan itu? Apakah itu Tuhan? Apakah itu Boas? Yang benar adalah Tuhan dan Boas. Tuhan mengungkapkan kebaikannya kepada Naomi dan Ruth melalui Boas. Naomi mulai melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Cara pandangnya pun berubah. Saya berdoakan tadi waktu Anda melihat Yesus melalui firman, cara pandang Anda berubah. Waktu Anda melihat kebaikan Tuhan dalam hidup Anda, cara pandang Anda mulai berubah. Cara pandang Naomi berubah. Dia mulai melihat pemeliharaan Allah yang bertujuan bekerja dalam hidupnya. Naomi memberitahu Ruth bahwa Boas adalah salah satu penebus mereka. Naomi memberitahu Ruth bahwa Boas adalah penebus yang akan menyelesaikan semua masalah mereka. Naomi berpikir bahwa Tuhan tidak peduli lagi kepada mereka. Tetapi kenyataannya pemeliharaan Tuhan mulai membuat hati Naomi leleh. Naomi mulai memiliki harapan lagi. Nah, Naomi setuju dengan Ruth, jangan pergi ke ladang lain, tetap bekerja di tempat Boas, ladangnya Boas, terus bekerja, bahkan terus bekerja sampai musim panen selesai, ya. Nah, kalau Ruth bekerja musim panen itu kira-kira 2-3 bulan, saya katakan 3 bulan lah. Ruth bekerja terus-menerus tiap hari dan dia mengambil jumlah yang sama selama 3 bulan, maka setelah 3 bulan, jelai yang bisa dikumpulkan oleh Ruth itu cukup untuk hidup 1 tahun. Ini boleh dikatakan gini, ini pekerjaan dengan income yang bagus. Kerja 3 bulan, bisa untuk hidup selama 1 tahun. Luar biasa ya. Dan Ruth sangat bergembira, Naomi sangat bergembira karena Tuhan sedang dan terus bekerja. Perhatikan kalimat terakhir dari ayat yang ke-23 dikatakan, dan selama itu Ruth tinggal pada mertuanya. Apa maksudnya? Apakah karena tinggal bersama mertua itu tidak menyenangkan? Tapi sesungguhnya ada masalah besar lainnya yang belum terjawab. Itu masalah keamanan, keturunan, dan garis keluarga. Ini nanti akan lanjut di Rut pasal 3. Itu yang saya katakan, bahwa Rut pasal 2 akan diakhiri dengan menggantung ceritanya ya. Tapi biarlah Anda sabar. Tapi saya tidak mau mengambil jatah bulan ini lagi. Bagi saya untuk menyampaikan Rut 2 ini sudah belajar sungguh-sungguh. Dan saya juga punya tugas sendiri. Tapi izinkan bulan Maret kita akan bicara tentang Rut 3. Nah, ayat yang lanjut
kita akan selesaikan hari ini. Apa yang kita pelajari dari Rut pasal 2 ini? Yang pertama, kita belajar bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita secara kebetulan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang terjadi, apapun tidak ada yang terjadi dalam hidup kita secara kebetulan. Lanjut, di balik setiap kisah anak-anak Tuhan, ada tangan Tuhan yang tersembunyi, bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaan Tuhan. Betul? Baik itu yang baik maupun itu yang buruk, dengar. Semuanya dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan, ya. Haleluya. Jadi kalau ada istri-istri, ada suami-suami yang berkata, aduh, tahu gini aku ndak menikah, tolak, cabut dalam nama Yesus. Siapa yang suka ngomong gitu? Cabut dalam nama Yesus. Saya ulangi. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya secara kebetulan. Di balik setiap kisah anak-anak Tuhan ada tangan Tuhan yang tersembunyi, bekerja mendatangkan kebaikan bagi Anda dan bagi kemuliaannya. Nah, hanya karena kita tidak dapat melihatnya dengan mata jasmani, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Yang Anda dan saya butuhkan adalah mata iman untuk melihat tangan Tuhan yang tersembunyi. Dalam kisah ini sangat jelas loh ya, Allah begitu berdaulat atas setiap detail yang terjadi dalam kehidupan Naomi dan Rut. Naomi, Rut dan Boaz tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, rencanakan dan kerjakan dalam hidup mereka. Namun Tuhan merangkainya menjadi sebuah cerita yang sangat indah. Tidak ada keburukan dalam kisah ini. Kenyataan buruk tapi tidak ada keburukan dalam kisah ini. Yang adalah kejadian demi kejadian terjadi dan terjadi. Dan Tuhan berdaulat namun Dia tampak diam. Saya kan tadi bilang, waktu saya belajar kitab Rut, baru Rut 1, Rut 2, ya sering baca. Tapi ini sekarang belajar. Nah, kita pasti gampang tersenyum, ya bagus ya cerita ini. Nah, tetapi coba bayangkan Anda jadi Naomi. Bertahun-tahun bersama Rut ya, bertahun bahkan belasan tahun mereka hidup dalam peristiwa kehilangan, kelaparan, penderitaan, apalagi kesusahan, kesukaran, ketidakpastian, ya bahkan kepahitan karena Naomi melihat kenyataan dia kehilangan segalanya, ya tanpa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi hidupnya. Hal yang sama dapat kita katakan tentang kisah Anda dan saya. Mungkin Anda dan saya gak tahu apa sih Tuhan maunya. Tuhan tuh sedang mau apa sih dari saya. Tetapi percayalah bahwa tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selamanya membimbing kisah hidup Anda dan saya. Nah, yang kita butuhkan adalah melatih mata iman kita untuk melihat pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan yang tersembunyi. Baca yuk keras-keras yang saya 1, 2, 3. Yang saya butuhkan adalah melatih mata iman saya untuk melihat pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan yang tersembunyi. Nah, kalau Anda lihat dalam ayat yang ke-12, mundur ya, Rut 2:12, bagaimana waktu Boaz mengucapkan berkat kepada Rut. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, Rut menerima kebaikan, kemurahan Tuhan. Karena Rut berlindung di bawah sayap Tuhan. Dari ayat ini, berlindung di bawah sayap Tuhan, kita akan lihat Lukas 13 ayat yang ke-14. Yesus pernah berkata, ya dalam Lukas 13 ayat
ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali Yesus rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Konteks ayat ini, Lukas 13:34, ini adalah tentang penghakiman Allah bagi Yerusalem. Yerusalem akan diadili karena dosa dan kesalahannya. Nah, Yerusalem juga bicara Anda dan saya ya, Yerusalem rohani. Oke, Yesus memiliki kerinduan untuk melindungi mereka seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Dan Yesus berkata, jika mereka mau percaya kepada Yesus, jika mereka percaya kepada Yesus, Yesus akan menyelamatkan mereka dari penghakiman. Kenyataannya belum. Nah, bagaimana caranya Yesus menyelamatkan mereka? Dengan Yesus mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Yesus menanggung murka Allah sepenuhnya atas dirinya sendiri. Yesus menanggung salib. Dia ada di kayu salib. Dia menderita. Dia dipaku di atas kayu salib. Dia dimahkotai diri. Dia dilukai demi Anda dan saya. Yesus mengambil hukuman yang pantas Anda dan saya terima. Dan memberikan kita apa yang pantas Yesus terima. Yesus adalah satu-satunya manusia sempurna yang pernah hidup, tetapi dia mati dengan kematian yang menyedihkan bagi Anda dan saya. Mengapa Yesus melakukannya? Karena dia tahu melalui penderitaannya musuh Allah diubah menjadi umat Allah. Dan ketika Anda dan saya menaruh iman kepada Yesus, kita pun menemukan perlindungan di bawah sayap Tuhan. Kita bangkit beriuk. Saya undang petugas perjamuan kudus juga boleh maju. Itu sebabnya hari ini kita dapat hidup dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada apapun yang terjadi. Saya ulangi. Itu sebabnya mengapa hari ini kita dapat hidup dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada apapun yang terjadi yang akan menghancurkan hidup Anda dan saya, selain daripada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya yang percaya kepada Yesus. Bahkan ketika nampaknya Tuhan sedang menentang Anda dan saya, ketika nampaknya keadaan berlawanan dengan apa yang kita harapkan, sesungguhnya Tuhan ada di pihak Anda dan saya. Dan salib Kristus memastikannya. Saat ini mungkin kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Tapi kita tahu bahwa tangan pemeliharaan Tuhan ada untuk Anda dan saya. Karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Kita berdoa. Perkataan hamba terbatas, pengetahuan hamba terbatas, tapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Hamba berfirman yang keluar dari mulut hamba, biarlah firman yang didengar oleh umatmu. Waktu umatmu mendengar, mata hati mereka terbuka, hati mereka berkobar-kobar. Dan mereka melihat Yesus, berjumpa Yesus melalui firman-Nya. Bila apa yang dialami oleh Ruth dan Naomi juga dialami